Halo, selamat malam teman-teman semua, sahabat Enabling Supply Chain Management. Kita kembali lagi dengan live streaming di minggu malam ini. Dan saya adalah Efrata, menemani teman-teman lagi untuk membahas mengenai topik yang sangat menarik di seputaran supply chain management ya. Dan pada hari ini kita akan bahas mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post-COVID-19. Jadi ini sangat menarik sekali karena banyak perusahaan ya yang sudah mulai melirik kepada strategi supply chain efisiensi. Nanti kita bahas apa itu supply chain efisiensi dan kita akan bahas bersama dengan narasumber pada malam hari ini yaitu Pak Rene Johannes CSCA. Ya, kita sambut Pak Rene Johannes di channel kita pada malam ini. Selamat malam Pak Rene, apa kabar? Selamat malam Pak Efrata, kabar baik Pak, kabar sehat. Wah, luar biasa. Sehat selalu ya Pak Rene. Sehat Ya. selalu, iya Pak. Ya, Pak Rene ini adalah pakar di bidang banyak ya Pak ya. Saya susah untuk bilang kan. Nanti Pak Rene bisa perkenalan ke teman-teman ya, karena beliau ini punya pengalaman yang sudah banyak sekali ya. Untuk perusahaan itu juga sudah banyak. Mungkin nanti Pak Rene bisa sampaikan ke teman-teman semua. Kemudian Pak Rene juga akhir-akhir ini juga fokus di bidang supply chain management ya. Oleh karena itu Pak Rene ingin sharing kepada kita bagaimana sih sebenarnya kalau perusahaan itu bisa menerapkan supply chain efisiensi di era post COVID-19 ini. Mungkin Pak Rene bisa menyapa teman-teman juga dan sekaligus perkenalan ya Pak Rene. Ya, terima kasih Pak Efrata. Selamat malam teman-teman semua. Saya terima kasih dapat kesempatan dari Pak Efrata untuk bisa tampil di acara beliau, ya khususnya berbicara mengenai supply chain management. Ya, mudah-mudahan apa yang akan kita bahas bersama nanti bisa bermanfaat buat kita semua. Gitu Pak Efrata. Ya, baik. Terima kasih Pak Rene. Kita seperti biasa akan lanjut ke Mentimeter dulu ya. Jadi teman-teman bisa disiapkan untuk membuka browsernya melalui handphone, melalui tablet ya, silakan masuk ke www.menti.com, kemudian masukkan kode 913671 dan isikan satu kata mengenai supply chain efisiensi. Nah, ini akan menarik bagi kita untuk bahas pada malam ini ya. Silakan teman-teman untuk partisipasi. Dan ini adalah live, jadi apa yang teman-teman isi itu nanti akan muncul ya di channel YouTube ini. Jadi silakan diisikan di sana satu kata mengenai supply chain efisiensi. Ya, silakan teman-teman diisikan. Ya, mungkin masih menyiapkan ini ya Pak ya, menyiapkan browsernya. Ya, udah masuk satu nih Pak Rene. Ya. Strategi. Ya, kira-kira ini nyambung nggak Pak strategi dengan supply chain efisiensi? Nyambung sekali Pak Efrata. Kalau kita baca banyak majalah-majalah luar negeri ya, terutama yang berkaitan dengan supply chain, khususnya yang terkait dengan post pandemic ini, orang selalu bicara strategi. Kenapa bicara strategi? Karena di situ ada unsur uncertainty Pak, ada unsur ketidakpastian. Uncertainty, ketidakpastian. Jadi uncertainty ya, dan untuk bisa mengatasi uncertainty ini mereka harus menyiapkan berbagai strategi, gitu Pak. Iya Pak. Jadi strategi ini nyambung banget Pak ya. Kemudian ada yang mengatakan bankrupt Pak. Kemudian ya kira-kira akan ini juga ada relasinya Pak antara bankrupt dengan supply chain efisiensi. Ada Pak Denny, karena nanti di salah satu slide kita akan lihat banyak perusahaan, termasuk perusahaan-perusahaan besar di luar negeri, itu mengalami bankruptcy gitu ya, mengalami kebangkrutan. Ya. Dan di Indonesia pun banyak mengalami kebangkrutan. Dia menutup, ya, kemudian sebagian bahkan masih setengah bankrupt karena mereka harus menangani yang namanya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang. Gitu. Jadi di beberapa pengadilan niaga di sini itu pengadilan sedang menangani perkara PKPU.
Iya Pak. Jadi mengarah ke bankrupt Pak. Gitu. Oh iya, jadi nanti kebetulan Pak Rene juga akan bahas ya. Wah, sepertinya Pak Rene udah tahu nih ada yang akan ngisi bankrupt, jadi udah dibahas juga. Saya nggak menyangka juga sebenarnya sih. Kurang lebih seperti itu. Iya. Kurang lebih seperti itu Pak. Jadi memang arahnya ke bankrupt. Wah, menarik sekali. Iya. Wah, jadi stay tune ya teman-teman. Jadi nanti akan dibahas nih oleh Pak Rene pada malam ini. Ada yang mengatakan Kaizen, survival, VUCA, ya Pak. Ada yang ingin dibahas Pak dari kata-kata teman-teman ini? Ada savings. Saya senang dengan istilah Kaizen Pak, Gemba Kaizen. Jadi Jepang itu selalu ada yang namanya Gemba Kaizen atau yang kita kenal dengan continuous improvement Pak ya. Jadi dengan continuous improvement ini semua strategi diterapkan khususnya untuk bisa memperbaiki atau menghadapi situasi yang kritis. Jadi semua harus punya keinginan, motivasi untuk melakukan continuous improvement. Iya. Jadi supply chain efisiensi juga termasuk dengan continuous improvement ya Pak ya? Antara lain Pak. Jadi supply chain efficiency nanti arahnya kepada, kalau yang saya lihat itu istilahnya kepada cost reduction, cost efficiency, cost saving, cost cutting. Intinya cost harus rendah Pak, gitu Pak. Untuk supaya persaingan, competition ya, persaingan di antara perusahaan-perusahaan yang nanti harus kembali terjun di new normal itu, mereka harus siap dengan cost yang sangat rendah. Iya. Iya, tentu saja ya Pak ya. Kemudian ada mengatakan VUCA nih Pak. Kalau VUCA masih cocok nggak Pak dengan supply chain efficiency? VUCA tentu Pak. Ya, VUCA itu semua harus diterapkan yang ada di sana ya. Terutama mengatasi yang A terakhir gitu Pak, ambiguity gitu ya. Ambiguity. Jangan bingung atau jangan ragu-ragu, itu harus menentukan sikap menghadapi post pandemic ini Pak. Oh iya. Ya. Baik ya, menarik sekali. Ya udah banyak sekali yang teman-teman isikan nih Pak ya. Ada sustain, competitiveness, kemudian ada survive. Wah, survive nih mungkin bisa ada komentar Pak. Kok ada yang bisa mengatakan survive itu Pak? Harus survive Pak, harus bertahan hidup gitu ya, harus bertahan karena seperti yang dikatakan oleh Jack Ma, jadi situasi kita jangan lengah atau jangan putus asa, harus survive ya, antara lain dengan yang tadi 4 yang berkaitan dengan cost ya, cost efficiency, cost cutting ya. Cuman khusus untuk cost cutting Pak, ini juga perusahaan harus hati-hati di sini. Jadi ada 2 jenis cutting cost. Satu cutting the fat, satu lagi cutting the muscle gitu ya. Jadi perusahaan harus pandai ketika melakukan strategi harus melihat mana yang cutting, mana yang fat, mana yang pemborosan. Ya nanti kita lihat di situ nanti akan ada muda bahasa Jepangnya, ada waste gitu. Kemudian jangan sampai terpaksa harus cutting the muscle. Nah, ini otot-otot untuk bisa survive. Gitu Pak. Iya, kalau itu yang di cutting bisa bahaya Pak ya. Jadi muncullah ada survive, ada survival Pak di situ ya. Dia mengatakan survival. Iya. Survival of the fittest Pak. Jadi harus bisa tampil dengan kekuatan penuh gitu ya untuk tampil kembali gitu Pak. Wah iya. Sepertinya teman-teman sangat ini Pak antusias nih udah mengisi untuk menti.com ini. Mungkin kita sudah bisa mulai ya Pak ya. Kita permainan menti.com ini sudah kita lakukan. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah partisipasi. Dan Pak Rene akan melanjutkan dengan presentasi. Dan setelah itu akan ada tanya jawab. Jadi kalau ada yang ingin bertanya, silakan diketik di kolom chat di samping ya. Jadi nanti kita bisa bahas sama-sama. Juga teman-teman yang sudah tergabung di grup, silakan juga dituliskan kalau misalnya ada pertanyaan di grup WA, itu silakan diketikkan di sana. Nanti juga akan kita bahas sama-sama ke Pak Rene setelah sesi presentasi ya. Jadi silakan waktu presentasi nanti dituliskan saja. Jadi nggak usah sungkan, silakan dituliskan di chat di samping. Terima kasih teman-teman dan kita akan lanjutkan dengan presentasi dari Pak Rene Johannes CSCA mengenai apa itu supply chain efficiency strategy in the era of post COVID-19. Silakan Pak Rene untuk waktu dan tempatnya untuk lakukan presentasi.
Makasih Pak Efrata. Jadi dengan judul ini, tolong lanjut ke slide berikut Pak. Ya, jadi di sini kita bisa lihat ya Stanley Kang, atau dia adalah chairman dari Kadinnya Thailand, ya Kadinnya Thailand. Dia mengatakan firm needs to be very flexible to adjust to a changing market. Nah ini harus digarisbawahi Pak, changing market. Market akan berubah gitu ya. Kemudian di situ karena sempat vakum, sempat dari katakanlah sejak Maret gitu ya, Maret, April, Mei, Juni, Juli, beberapa bulan itu perusahaan vakum, tidak bisa mensuplai barang-barangnya ke customer, maka akan terpengaruh kepada cash flow. Ya, cash flow in the supply chain will be highly problematic. Ya, kalau kita di akuntansi atau di keuangan itu melihat bahwa pentingnya cash flow ya, cash because cash is a king gitu Pak. Ini bahan saya dapat dari The Economist gitu ya. Ya, silakan lanjut Pak Efrata. Nah ini tadi saya sebutkan ya, berdasarkan apa yang didapat dari Fortune ya, perusahaan-perusahaan besar banyak yang mengalami kebangkrutan ya. Tadi sudah disebutkan bankrupt, banyak bankrupt. Anehnya memang di sini yang paling terdampak itu adalah perusahaan-perusahaan oil and gas. Dan yang sebenarnya perlu dikhawatirkan, kenapa ada 4 perusahaan retail ya, ada 4 perusahaan retail yang juga terpengaruh. Ini retail yang besar di dunia gitu ya, yang dicatat oleh Fortune. Oke. Next Pak. Nah ini yang saya sebutkan tadi ya, jumlah perkara penundaan kewajiban pembayaran utang. Jadi sekarang banyak supplier atau produsen atau pabrikan yang mengalami kemandekan di dalam cash flow-nya sehingga tidak mampu membayar utang, Pak. Ya. Dan pada kuartal kedua saja tahun 2020 itu sudah ada sejumlah di pengadilan niaga di Indonesia itu tercatat 132 kasus, ya 132 kasus. Jumlah ini meningkat dibandingkan kuartal pertama tahun 2020 yang hanya berjumlah 102 kasus. Ya, jadi secara total sampai dengan kuartal kedua, artinya sampai dengan Juni, ada 234 kasus selama semester pertama tahun ini, dan ini sudah mencakup 55% dibandingkan total perkara PKPU di tahun 2019, ya, yang totalnya ada 425 kasus. Gitu Pak. Jadi tadi sudah ada ya yang terkait dengan penundaan kewajiban pembayaran utang. Tidak mampu membayar utang karena ada permasalahan dengan cash flow, Pak. Lanjut, Pak. Silakan lanjut, Pak Denny. Ya. Nah, sementara dari kasus kepailitan juga menunjukkan tren yang belum berhenti, ya. Jadi sudah terjadi banyak kepailitan, jumlahnya mencapai 43 kasus, ya. Kasus paling banyak terjadi di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat. Ya, total kepailitan tahun 2019 mencapai 124 kasus. Kondisi tersebut cukup mengkhawatirkan karena membuktikan bahwa banyak perusahaan yang kesulitan menunaikan kewajiban pembayaran, tentu pembayaran utangnya, Pak. Lanjut. Ya, jadi sebenarnya kalau boleh saya sedikit menjelaskan, kesulitan di dalam pembayaran ini terutama ada faktor-faktor penyebab ya internal gitu ya. Jadi kita ketahui dalam masa pandemi ini ya banyak karyawan yang harus bekerja dari rumah ya, atau istilahnya work from home. Walaupun tidak semua, Pak, ya. Tidak semua pekerjaan bisa dilakukan dari rumah ya. Ya muncul ada kartun yang agak sedikit jokes gitu ya. Misalnya nggak mungkin pilot menerbangkan pesawat dari rumah gitu. Nah, untuk bisa bekerja dari rumah atau work from home ini perlu penyesuaian, ya perlu penyesuaian. Tidak mudah bekerja, jadi konsentrasi bisa terganggu, mungkin juga suasana ini juga tidak bisa.
Untuk ini, maka perusahaan harus bisa memotivasi moral karyawan agar dia bisa bekerja dari rumah, bisa termotivasi. Kalau bekerja dari rumah, tidak ada pengawasan, tidak ada supervisi, kemungkinan ada kesulitan di dalam menerapkan budaya perusahaan. Karena kesulitan menerapkan budaya perusahaan, tentu ada kesulitan menjaga produktivitas karyawan. Di samping itu juga yang tadi sudah saya sebutkan, dengan demikian akan ada keraguan-raguan atau kesulitan di dalam keberlangsungan usaha karena ada unsur yang tadi Pak, ketidakpastian. Nah, dengan demikian terjadi penurunan produktivitas atau efisiensi ya, yang sebenarnya harus diatasi dengan penghematan biaya. Seperti kita ketahui antara produktivitas dengan efisiensi ini itu seperti dua sisi dari mata uang, ya. Jadi di satu sisi itu produktivitas harus digenjot lagi, ya. Sementara dalam beberapa bulan ini harus bekerja di rumah, dan di sisi lain pada saat yang sama efisiensi harus ditingkatkan. Ya. Untuk itu perusahaan harus bisa menjaga nih, khususnya dari HR atau Human Resources. Harus bisa menjaga kedisiplinan karyawan, termasuk juga ada kewajiban untuk menjaga kesehatan karyawan supaya perusahaan tidak mengalami gangguan gitu ya di dalam operasional. Nah, untuk itu saya akan mengarah kepada hal yang berkaitan dengan logistik ya, terkait dengan supply chain. Logistik itu sebenarnya berhubungan dengan perencanaan dan pengendalian arus material dan informasi terkait di dalam perusahaan atau organisasi. Ya, jadi khususnya ini untuk perusahaan dagang maupun pabrikan, unsur logistik ini sangat penting. Misi utama dari logistik mendapatkan material yang tepat untuk dikirimkan ke tempat atau pihak yang tepat pada waktu yang tepat. Ya, jadi semuanya harus tepat. Di sini nanti kita akan lihat mengenai service level time, ya, service level time. Yang berikutnya mengoptimalisasi kinerja tertentu tentu dengan meminimalisasi biaya operasional dan mengatasi serangkaian kendala ya. Serangkaian kendala. Dalam hal ini misalnya anggaran. Dalam logistik ini menurut saya untuk bisa mengatasi kondisi post pandemi ada 3 hal ya. Capital reduction. Ya, jadi gimana ini? Apakah kita bisa dengan termasuk fixed asset ya, barang-barang modal? Gimana kita bisa menekan kebutuhan dari barang modal? Dan yang berikut adalah cost reduction. Dan yang tadi saya sudah sebutkan perlunya service level improvement, ya. Jadi perbaikan-perbaikan di dalam service, karena semua akan melakukan kompetisi di dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada para customer-nya. Lanjut Pak. Sebelum masuk ke 3 hal ini ya, jadi kalau saya bisa sebutkan bahwa kalau di negara-negara Uni Eropa ya, ada 4 hal ya, ada 4 hal yang harus diperhatikan dalam sisi logistik. Yang pertama itu transportasi, yang kedua pergudangan ya, yang ketiga inventory atau bagaimana mengelola barang-barang dagangan, dan yang penting adalah administrasinya bagaimana ya, supaya mereka bisa mengatur, memanage, mengelola dengan sebaik-baiknya. Di sini ada 6 sektor ya yang perlu diperhatikan khususnya oleh negara-negara di Uni Eropa. 1 itu berkaitan dengan food beverage, yang kedua elektronik, yang ketiga chemical, kemudian otomotif, yang kelima pharmaceutical, dan yang menarik juga masih ada newspaper ya. Jadi sekarang kemungkinan newspaper atau barang cetakan, berita-berita yang melalui barang cetakan itu mungkin juga akan berkurang. Tapi mereka punya concern tetap untuk memperhatikan masalah logistiknya itu harus sebaik mungkin. Nah, pihak Jepang ya, dalam manajemen Jepang
termasuk tadi mengenai Genba Kaizen, mereka mengenal adanya 3 ways gitu ya, 3 ways. Di situ ada yang namanya Mura, ya Mura, yang yaitu unevenness in operation, ya kadang-kadang tidak berimbang di dalam operasional. Tentu saja di dalam kondisi sekarang ini ada yang bekerja di kantor, ada yang bekerja di rumah, work from home. Apakah ini termasuk Mura? Nah, itu coba nanti kita diskusikan. Kemudian ada yang namanya Muri, ya, ada yang Muri. Jadi overburdening equipment or operators, ya, operation di dalam operation. Nah, kita harus lihat bahwa manajer, supervisor, dan lain-lain harus melihat apakah ada beban yang berlebih tidak pada satu sektor, seksi, divisi, ya, departemen, itu harus dilihat. Jangan sampai justru mereka menjadi stuck gitu ya. Dan yang sering kita dengar itu istilahnya adalah mudah. Mudah, any activity that consumes resources without creating value for the customer. Nah, jadi sebenarnya mudah itu adalah waste ya, pemborosan, tidak memberikan nilai tambah kepada customer, atau next customer dari satu jaringan logistik. Lanjut Pak. Di sini kita lihat ada 7 ways ya, 7 ways. Kita lihat yang pertama, kalau inventory itu berlebihan, barang dagangan itu berlebihan ya, ditumpuk, tidak bergerak ya, tidak menuju customer, konsumen, diserap oleh konsumen. Kemudian adanya waktu tunggu ya, waiting. Kemudian juga ada defect ya, ada defect ya. Defect ini termasuk kalau di dalam akuntansi biaya ini dikenal sebagai abnormal spoilage gitu ya, spoilage, kerusakan yang sifatnya abnormal. Walaupun di dalam kegiatan produksi kita kenal ada yang namanya normal spoilage ya, spoilage yang harus terjadi, tidak bisa dihindari. Kemudian yang keempat ada overproduction ya. Overproduction. Sebenarnya overproduction ini nanti terkait dengan bahan atau materi di bagian belakang, yaitu terkait dengan bullwhip ya, bullwhip. Kemudian adanya kelebihan motion, kelebihan pergerakan gitu ya. Mestinya ini orang-orang dari disiplin tertentu bisa mengukur mana pergerakan-pergerakan yang tidak penting di dalam kegiatan produksi sampai dengan kegiatan logistik. Yang berikutnya itu berkaitan dengan transportasi, ya, transportasi. Apakah transportasi ini efisien atau tidak untuk sampai kepada customer, end user, atau the next customer di dalam supply chain. Yang bagian terakhir atau pemborosan yang ketujuh, ya, yaitu overprocessing. Overprocessing ini seringkali terjadi kalau penataan dari kegiatan produksi itu tidak begitu rapi gitu ya, tidak begitu rapi, tidak tertata dengan baik. Itu 7 ways of lean. Ya, kita lanjut. Nah, di sini dari Gianni et al. Ya, Gianni dan kawan-kawan di dalam bukunya Introduction to Logistics System Planning and Control, mereka mengenal beberapa jenis supply chain gitu ya. Supply chain ada yang melalui central distribution center ya, ada juga yang menggunakan regional distribution center ya. Sehingga bagaimana sampainya barang-barang atau produk kepada retail outlets gitu ya. Jadi sebenarnya pada saat ini ya, khususnya pada bisnis e-commerce, banyak bisnis yang diatur sedemikian rupa sehingga barang bisa langsung dari pabrikan menuju kepada, tidak melalui retail outlet lagi, bahkan sampai ke end user. Sehingga dengan demikian bisa menghemat biaya-biaya rantai logistik. Ya, lanjut. Silakan lanjut Pak Efrata. Nah, ada 3 jenis distribusi ya yang kalau disebutkan.
Ada yang kalau kita mulai dulu dari kanan, ada yang cross docking ya. Jadi dari plants, dari pabrikan, dari manufacturing, itu dia cross docking dulu. Ada tempat penyimpanan barang gitu ya, atau tempat nanti mendistribusikan sebelum sampai kepada retail ya, atau pengecer-pengecer ya. Bisa juga dari pabrikan dia menyimpan dulu hasil dari barang jadinya, dia menyimpan dulu di warehouse, baru dari warehouse itu didistribusikan kepada retailer, ya, kepada pengecer, atau kepada outlet-outlet yang dimiliki oleh merek tersebut. Untuk bisa menghemat seluruh biaya daripada chain ini, daripada rantai logistik, ini sedang dipikirkan bagaimana, apa keuntungannya atau apa juga kelebihannya kalau sampai dari pabrik itu mengirimkan barang kepada retailernya. Ya. Sekarang sudah banyak sebenarnya mereka melakukan hal seperti itu. Lanjut. Ya, tadi saya sebutkan sistem cross docking ya. Di sini ada yang menggunakan tanpa cross docking. Jadi dari alat angkut transporter dari pabrik itu mengirimkan barang-barangnya langsung kepada outlet-outlet ya, pada outlet. Yang saya perhatikan kalau sekarang ada beberapa jenis convenience store, pabrik lebih suka mengirimkan langsung ya. Kadang-kadang saya coba pelajari apakah hal ini lebih menguntungkan atau tidak. Paling yang kita ketahui, supir, driver atau pihak yang mengirimkan barang dia bisa mengerti ya. Kalau barang-barang itu dikirim ke store, barang-barang itu diletakkan di rak-rak sebelah mana, ya. Biasa kalau kita lihat di toko-toko atau di outlet-outlet, barang itu yang paling strategis kalau dia berada ditempatkan pada eye level, ya. Jadi kalau dia berada di rak yang eye level, maka dia eye catching, tentu ya. Nah, kalau eye catching, maka customer akan segera bisa mengambil atau mengetahui bahwa barang tersebut tersedia. Tapi kalau with cross docking ya, maka barang-barang dari pabrikan itu dikirim dulu ke distribution center ya. Apakah itu central distribution center atau regional distribution center. Di sini juga kemungkinan kalau perlu dilakukan perhitungan, apakah sistem ini bisa lebih murah, lebih menghemat atau tidak ya. Ini tugasnya bagian accounting di pabrik tersebut. Lanjut, Pak Denny. Nah, pada gambar ini ya, prinsipnya channel of distribution itu membawa produk kepada pemakai akhir ya, kepada end user, atau dalam hal ini toko retail ya, toko retail. Dan prinsipnya kalau mengikuti jaringan yang ada, proses retail atau jaringan ini menjadi begitu rumit. Dalam hal ini ada beberapa pabrikan yang menjual langsung produknya kepada pemakai akhir. Tapi umumnya perantara ya, ada intermediaries berpartisipasi di dalam distribusi produk. Mereka ini adalah agen penjual atau broker yang bertindak atas nama pabrikan atau pedagang grosir ya. Jadi masuk di situ ada wholesaler ya yang membeli produk dari pabrikan kemudian menjualnya kepada retail, dan tentu saja retail nanti menunggu adanya end user datang ke toko-toko mereka. Perantara dalam hal ini tentu saja berharap adanya laba ya, atau kita sebut juga markup lah. Jadi cost ditambah dengan profit, maka itulah menjadi harga jual dari para perantara kepada peritel ya. Tetapi secara keseluruhan, kalau menggunakan perantara atau wholesaler, konsumen ini diuntungkan karena beban transportasi ya, artinya melalui perantara menjadi lebih rendah ya dibandingkan kalau pabrikan langsung kepada peritel ya, atau kepada para pengecer. Suatu jaringan distribusi merupakan jalur yang dilalui oleh satu produk, ya belum Pak, saya masih menjelaskan yang sebelumnya.
dari pabrikan kepada pemakai akhir. Ya, jadi berdasarkan gambar ini, suatu keputusan pemasaran yang relevan adalah memilih kombinasi dengan jaringan untuk jaringan distribusi tiap produk. Jadi untuk channel 1 sampai dengan 4 biasanya digunakan untuk produk konsumsi ya atau consumer goods ya. Sementara untuk channel 5 sampai 7 itu diperlukan untuk produk industri atau industrial goods. Pada channel 1 tidak ada perantara, yang cocok hanya untuk beberapa produk yang dijual door to door atau barang kerajinan yang dijual di kios-kios ya, di kios-kios. Pada jaringan kedua ya, itu umumnya cocok untuk produsen ban ya, cocok untuk produsen ban, yaitu mendistribusikan produknya melalui retail yang sudah ditunjuk. Tentu di sini retailnya harus ahli. Jadi bagaimana mencopot ban dari mobil, kemudian memasang ban baru di velg, ya. Kalau ada perlu spuring, ya, balancing, maka jaringan 2 inilah yang bisa menangani. Kemudian channel 3 khusus untuk pabrikan yang mendistribusikan produknya dalam jumlah besar dan dalam hal ini retail tidak dapat menyerap keseluruhan, ya. Jadi perlu adanya channel 3. Ya, dalam hal ini oleh industri makanan ya. Untuk channel 4 mirip dengan channel 3 kecuali pabrikan yang diwakili langsung oleh penjual atau broker, misalnya industri garment. Ya, mereka membawa garment-garment yang branded, ini harus melalui channel 4. Untuk channel 5 umumnya digunakan oleh pabrikan, barang industri, misalnya bahan baku, peralatan ya. Produk dijual dalam jumlah besar sehingga tidak diperlukan lagi pedagang grosir ya. Jadi tidak ada pedagang grosir untuk katakanlah industrial goods. Untuk channel 6 mirip dengan channel 5 kecuali pabrikan yang diwakili oleh agen-agen penjual atau broker ya. Sedangkan untuk jaringan 7 atau channel 7 ini biasanya digunakan oleh pabrikan-pabrikan yang menghasilkan aksesoris kecil ya, aksesoris kecil atau ATK, alat tulis kantor, ya, berbagai alat tulis kantor. Seperti kita ketahui di Jakarta ini kita bisa tahu ada beberapa pusat-pusat penjualan alat tulis kantor. Biasanya itulah yang menjadi jaringan logistiknya. Silakan Pak, gambar berikutnya. Nah, di sini kita bisa lihat di dalam gambar terdapat beberapa macam moda transportasi ya. Yang umumnya yang kita kenal ada kapal laut, kereta api, truk, pesawat ya, dan pipa, pipeline ya. Tentu saja pipeline ini hanya digunakan untuk barang cair dan untuk industri-industri dengan modal yang cukup besar. Pengiriman barang sebaiknya menggunakan pallet ya. Jadi untuk bisa memberikan kecepatan ya dan keamanan, biasanya sekarang barang digunakan di dalam pallet kemudian dimasukkan ke dalam kontainer ya. Hal ini tujuannya supaya ketika barang itu sampai di tempat atau akan diangkut lebih lanjut, tidak perlu lagi diurai. Tinggal kontainer-kontainer tersebut dinaikkan misalnya ke kapal ya. Contoh misalnya ada untuk perusahaan garment di Jawa Barat, mereka punya stasiun kereta api di Gede Bage ya, di dekat Bandung. Dari Gede Bage masuk ke kontainer, dari kontainer dikirim melalui rail ya, melalui kereta api langsung menuju pelabuhan Tanjung Priok ya. Jadi di situ tidak ada lagi penguraian barang-barang yang harus dikirim. Nah, ketika memilih alat transportasi atau barang, ya pengiriman barang, harus memperhatikan dua faktor yang penting. Yang pertama biaya, ya biaya. Kemudian waktu pengiriman, ya waktu pengiriman. Waktu pengiriman ini berkaitan dengan customer satisfaction. Kita ketahui bahwa di Jawa atau di Sumatera sudah dibangun banyak jalan-jalan tol di mana pengiriman barang melalui darat menjadi lebih cepat, ya, menjadi lebih cepat. Tapi di sisi lain, karena supir-supir ini atau driver harus membayar lebih mahal, ya.
harus membayar lebih mahal. Ini menurut pihak asosiasi dari transporter, mereka harus bayar lebih mahal. Jadi ada trade off ya, biaya murah tapi waktu lambat, atau biaya waktu lebih cepat tapi perlu biaya yang lebih tinggi. Kemudian juga kita memperhatikan masalah transit time. Ya, waktu transit adalah waktu yang diperlukan untuk memindahkan barang dari tempat asal atau dari origin kepada destination, tempat tujuan. Nah, ini tadi sudah diatasi dengan adanya penggunaan palet-palet maupun palet yang dimasukkan ke dalam kontainer. Jadi pada gambar ini tampak perbandingan rata-rata waktu transit dari 5 jenis moda transportasi dasar. Ya, jadi yang kita kenal ada 5 moda transportasi. Dari gambar ini menunjukkan perbandingan rata-rata waktu transit. Silakan lanjut, Pak Efrata. Nah, sebenarnya ini gambar yang berkaitan dengan penggunaan alat angkut truk ya, alat angkut truk. Jadi untuk gambar yang di sebelah kiri, ini kebetulan menggunakan kota-kota di Amerika. Jadi truk ini digunakan untuk memindahkan barang jadi atau setengah jadi dari tempat asal kepada tempat tujuan. Transportasi menggunakan jalan raya dapat menggunakan truckload, jadi full truckload, dia full capacity, atau LTL. Ya, yang LTL itu less than truckload. Jasa truckload bergerak dalam kapasitas penuh dari tempat asal menuju tempat tujuan dalam sekali jalan. Ya, jadi kita sering lihat di film-film di YouTube, ya, bagaimana perjalanan truk. Jadi kita jangan bandingkan truk seperti sekarang ya. Jadi sekarang sudah banyak truk dalam bentuk kontainer-kontainer yang ratusan feet ya, panjang, dia memuat full. Perjalanan bisa berhari-hari itu antara West Coast sampai dengan East Coast katakanlah di Amerika. Jika kuantitas barang tidak memuat atau diperlukan dalam kapasitas penuh, maka bisa digunakan less than truckload ya, LTL. Tapi tentu saja di sini harus melalui beberapa kota ya, karena si kendaraan ini yang tidak merupakan full truckload, dia istilahnya memindahkan satu barang dari satu kota ke kota lainnya, tentu saja tanpa berharap kapasitasnya itu yang mubazir ya. Jadi ada kapasitas yang kurang, maka dia memindahkan barang dari satu kota ke kota lain. Dan dengan adanya LTL ini, pengiriman barang menggunakan less than truckload akan lebih lambat daripada truckload. Silakan lanjut, Pak Efrata. Pada gambar ini dijelaskan bahwa ketika retail memesan barang bisa terjadi berbagai kemungkinan peristiwa atau event ya. Pada sisi A yang garis agak tebal, jika barang yang tersedia di Regional Distribution Center atau RDC, maka barang-barang tersebut dapat langsung dikirim dengan segera. Nah, jadi dalam hal ini bagaimana masalah availability ya, kepandaian. Ini tentu nanti harus belajar ke Pak Efrata bagaimana mengukur, merencanakan demand ya. Kalau demand-nya bisa terukur dengan baik, maka barang-barang bisa tersedia dengan availability-nya terjamin ya di regional. Sehingga kalau ada customer permintaan, barang bisa terkirim. Pada bagian B, RDC tidak memiliki cukup barang, ya, Regional Distribution Center tidak memiliki cukup barang, maka dia perlu meminta bantuan dari CDC, dari Central Distribution Center. Ya. Jadi kita lihat di sini service level time-nya menjadi agak panjang. Ya. Nah, yang agak memprihatinkan ketika barang itu di CDC pun tidak tersedia. Ya, tidak tersedia, sehingga permintaan barang dari customer tidak bisa segera dipenuhi, bahkan kalau customernya agak sabar untuk menunggu, pabrikan perlu waktu untuk
memproduksinya terlebih dahulu. Jadi ini kita lihat ada garis panjang ya antara pemesanan sampai dengan pengiriman barang kepada customer. Ini asumsinya kita tidak punya kompetitor ya, sehingga customer itu diminta untuk sabar menunggu. Kalau kita punya kompetitor, tentu bisa terjadi shifting ya, si customer akan pindah ke merek lain atau kepada produk lain. Lanjut, Pak Efrata. Nah, pada gambar ini kita bisa lihat bahwa tiap sistem logistik dipengaruhi oleh tingkat investasi ya. Tadi sudah disebutkan investasi pada alat-alat pendukung, ya, fixed asset, barang-barang modal, biaya untuk operasionalnya, dan tingkat pelayanan, level of service. Sebagai contoh, jika suatu sistem memiliki sendiri pergudangan dan armada transportasi, maka tentu saja tingkat investasinya menjadi tinggi. Ya. Namun, di sisi lain, hal ini membuat menjadi biaya operasional menjadi rendah. Menjadi rendah tentu dengan pengelolaan barang modal yang baik gitu ya, baik repair maupun maintenance-nya. Dengan kita memiliki sendiri peralatan tersebut, maka tingkat pelayanan juga akan tinggi kepada customer. Sehingga fokusnya pada hubungan antara biaya dan tingkat pelayanan. Jadi di sini pihak produsen atau pabrikan atau pemilik produk harus memperhatikan apakah biaya-biaya ini worth it tidak untuk bisa memberikan pelayanan yang terbaik kepada customer. Pada gambar tersebut, ya pada gambar ini kita bisa lihat bahwa konfigurasi nomor 2, 3, 4, dan 5 ini didominasi oleh sistem 1. Ya, didominasi oleh sistem 1. Sementara konfigurasi 3, 4, 5 ya tadi bersinggungan dengan yang sistem 1. 3, 4, 5, dan 7 didominasi oleh sistem 6 ya. Jadi ada dua sistem di sini. Mana yang bisa memberikan kepuasan ya, efficient solution kepada baik kepada pabrikan maupun kepada tentu saja yang bisa dinikmati oleh customer dengan harga yang lebih murah. Berbagai alternatif ya tidak didominasi, yang tidak ada didominasi tersebut sebenarnya itulah titik-titik efisien atau yang disebut juga sebagai Pareto optimal ya. Nah, gambar ini sebenarnya ingin menunjukkan bahwa tingkat pelayanan itu harus bisa diatasi dengan biaya yang optimal. Optimal itu tentu tidak terjadi pemborosan. Lanjut Pak Efrata. Pada gambar ini kita lihat sebenarnya mudah sekali untuk kita bisa menyimpulkan ya bahwa terdapat hubungan tingkat biaya dengan tingkat pelayanan atau penjualan versus tingkat pelayanan yang dapat digunakan untuk menentukan kontribusi laba kepada perusahaan. Ya. Tingkat pelayanan yang optimal terdiri pada titik ekstrim yang paling tinggi, ya, jadi pada garis yang lebih tipis, sedangkan biaya itu pada titik yang lebih rendah. Ya, jadi selisih kedua titik tersebut merupakan penghasilan yang maksimum. Ya, penghasilan yang maksimum. Jadi the maximum revenue atau the maximum benefit versus dengan maximum benefit versus dengan minimum cost. Lanjut. Nah, ini saya sudah sebut tadi ya mengenai bullwhip effect. Ya, bullwhip effect ini termasuk hal yang perlu diatasi ketika pabrikan, pemilik produk atau pemilik barang bisa mengetahui dengan pasti berapa kebutuhan atau demand ya, demand dari customer kepada untuk produk-produk tersebut ya. Di sini misalnya customer demand di sini pada tingkat awal ada peningkatan 10% ya, 10%. Kemudian retailer meningkatkan demand itu seolah-olah meningkat menjadi 18%. Distribution center menaikkan
menjadi 34%, ya. Sampai dengan di factory warehouse demand itu dinaikkan menjadi 51%, ya. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa bullwhip effect itu termasuk satu hal yang sulit untuk bisa mendukung cost reduction, ya, karena adanya distorsi dari informasi, ya, sepanjang dari supply chain, ya. Jadi yang berikut, Pak Efrata, slide berikut. Ya, jadi adanya distorsi informasi, ya, dari supply chain ini, ya, menyebabkan waste, ya, excessive inventory investment, ya, jadi kelebihan inventory, ya, itu juga nanti ada kelebihan di dalam produksi. Kalau kelebihan akan menyebabkan poor customer service, ya, jadi pelayanan kepada customer menjadi tidak optimal. Kemudian dengan tingginya cost atau bahkan revenue menjadi lebih rendah, menjadi lebih menurun dibandingkan dengan kalau dilakukan dengan baik, gitu ya. Ada perencanaan capacity plan yang tidak terarah, ya. Ineffective transportasi yang tidak efektif, kemudian mengacaukan jadwal produksi, ya, walaupun sudah diatur sedemikian rupa, bahkan jika menggunakan yang namanya JIT, ya, just in time. Yang berikut. Ada 4 penyebab, ya, ada 4 penyebab dari bullwhip effect ini. Jadi kalau sebelumnya saya kasih gambar ada bullwhip, itu apa sih? Bullwhip itu sebenarnya cambuk secara harfiah cambuk banteng, ya. Cambuk banteng yang bergelombang. Oke. Jadi ada 4 penyebab di sini. Tidak dilakukan demand forecasting updating, pemutakhiran perhitungan dari demand, ya. Jadi si pihak pabrik atau si pihak produsen itu atau maupun jaringannya tidak melakukan pemutakhiran dari demand. Sorry. Nah, untuk bisa mengatasi ini tentu harus dilakukan yang namanya updating, ya. Tentu dengan seasonal, apakah kondisi sekarang daya beli masyarakat menurun atau justru daya beli meningkat, ya. Ini harus dilakukan pemutakhiran. Yang kedua, adanya pemesanan berdasarkan batching, gitu ya, berdasarkan kelompok, ya, jumlah besar, sehingga dipaksa untuk memproduksi dalam jumlah besar. Sebenarnya misalnya kalau kita beli telur, gitu ya, harus beli satu lusin. Nah, ini akibatnya kalau telur lusinan, padahal kebutuhannya setengah lusin, ini harus bisa batches-nya harus bisa di break, gitu ya, bisa dipecah. Muncul juga adanya price fluctuation, ya. Fluktuasi harga ini biasanya orang khawatir nih, ya, harga akan meningkat. Seperti kalau di lingkungan properti itu selalu customer itu sering diancam, gitu ya, diancam tanda petik, hari Senin harga naik, gitu ya. Nah, ini jadi itu berharap supaya orang berbondong-bondong untuk segera membeli. Bagaimana mengatasinya? Nah, produsen atau pabrikan harus membuat ada suatu stabilitas harga, ya, stabilitas harga. Caranya tentu untuk stabilitas harga ini akan melalui yang namanya stabilitas biaya produksi. Nah, untuk bisa membuat stabilitas biaya produksi, Pak Efrata ini barangkali perlu satu sesi lagi, ya, bagaimana supaya biaya produksi menjadi stabil. Yang keempat,
Adanya rationing atau shortage gaming count, ya, shortage gaming gitu ya. Jadi seolah-olah barang itu tidak ada atau habis, seperti tadi contoh di distributor habis, distributor perlu cari lagi ke regional distribution center. Ya, ternyata kalau regional distribution center bisa penuhi, maka hal ini bisa teratasi. Tapi kalau sampai regional distribution center tidak ada, maka dia harus lari atau minta bantuan kepada central distribution center atau ke pabrik. Kalau pabrik juga tidak tersedia, barang kosong, ya tidak ada bantuan, maka pabrik harus melakukan kegiatan produksi untuk memenuhi permintaan customer. Ya, dengan demikian customer bisa ada keraguan-raguan, ya, keraguan-raguan. Apakah saya akan tetap menggunakan produk ini atau mulai bisa melirik produk lain. Jadi selanjutnya Pak Efrata, kurang lebih ini ya yang menjadi hal yang berkaitan ini, kerangkanya causes of bullwhip effect, ya. Causes of bullwhip effect tadi ada 4. Ada demand forecast update, ya, tidak melakukan updating ya terhadap demand. Kemudian masih berpikiran menggunakan order batching, ya, order batching. Kemudian juga di situ kekhawatiran dari customer adanya price fluctuation, harga yang berubah-ubah. Tentu harga berubah ini tidak pernah turun gitu ya. Agak ragu kalau kecuali misalnya produk tertentu. Umumnya berubah-berubah ini tiba-tiba meningkat gitu ya, tiba-tiba meningkat. Dan penyebab keempat yang tadi sudah dibahas, adanya shortage gaming gitu ya, terjadi kekurangan barang, kekurangan barang. Ada tadi ya information sharing untuk bisa mengatasi, kemudian channel alignment, ya, channelnya itu ditata kembali supaya bisa saluran distribusi menjadi lebih baik, saluran logistik. Kemudian juga yang terpenting di sini operational efficiency, ya, operational efficiency. Jadi selalu harus efisien, ya, efisien, tanpa mengurangi tingkat kepuasan daripada konsumen. Tentu saja konsumen ini berharap tingkat kepuasan bisa terpenuhi jika level of service ini bisa terus ditingkatkan. Jadi slide-nya sudah habis, Pak Efrata. Waktu saya mungkin agak lebih cepat dari jatah. Saya nggak tahu tadi dijatahkan berapa, 30 menit atau justru lebih ya dari 20 menit. Udah nggak apa-apa, begitu, Pak. Terima kasih banyak loh, Pak, udah sharing nih. Ya, sekarang kita akan lanjut ke tanya jawab ya, Pak, ya, dengan teman-teman semua. Jadi di chat di samping di YouTube itu juga sudah banyak teman yang menyapa kita ya, Pak, ya. Jadi saya juga akan sampaikan pertanyaannya setelah kita sapa juga beberapa teman yang sudah chat di sini. Jadi ada Pak Yunas, selamat malam Pak Yunas. Ada Pak Krisnov, kemudian ada Pak Fajaris, Pak Rulan Situmeang, kemudian Didan Ramdhani, Abi Prasetya, Ayu Yusna, Pak Slamet Leo, Suryo Prasetya, Pak Bangsawan, Zainul Ikhwan, Pak Heri, Pak Hari dan Heri. Ini satu orang atau dua orang ya? Ya. Kemudian ada Pak Ruli Kurniawan. Ya, selamat malam teman-teman semua. Dan ada pertanyaan nih buat Pak Rene ya, dari Pak Ruli Kurniawan. Beda channel 1 dan 5 apa ya, Pak? Nah, kemudian ada pertanyaan lanjutan dari Pak Fajaris, mungkin masih di slide yang sama ya, Pak, ya. Yaitu mengenai ini, Pak, dari channel juga nih. Jadi quick question Pak Rene, dari 5 channel logistik model yang sudah dijelaskan untuk B2B atau business to business, channel mana yang paling efisien? Menurut pengalaman Bapak, success rate-nya berapa persen? Nah, mungkin kita bisa kembali ke slide channel itu yang ini ya, Pak, ya. Sebentar. Nah, yang ini ya. Ya, mungkin bisa dijawab, Pak, bedanya channel 1 dan channel 5. Ya, baik. Tadi Pak siapa? Pak Ruli Kurniawan. Pak Ruli, ya. Terima kasih Pak atas pertanyaannya. Jadi untuk tadi sudah disebutkan bahwa untuk
channel 14 itu biasanya digunakan untuk perusahaan-perusahaan yang menghasilkan consumer goods ya, gitu. Sedangkan untuk channel 5 sampai 7 ya, banyak digunakan oleh produk industri atau industrial goods ya. Tentu mereka di sini ada kepentingan Pak ya. Kapan mereka menggunakan suatu channel ya. Misalnya untuk pabrik ban ya, pabrik ban. Dia nggak bisa sembarangan memilih channel Pak ya. Katakanlah pada channel 2, pabrik ban memilih channel 2 karena di situ retailernya harus menguasai produknya gitu ya. Tadi saya sudah sebutkan. Jadi kalau kita datang ke toko ban untuk mengganti ban atau menambal ban, di situ sudah ada ahli-ahlinya, baik menambal ban, mengganti ban, balancing, spuring gitu ya. Nah, untuk channel 1 ya, tadi pertanyaan Bapak channel 1. Channel 1 itu kalau dia kalau untuk consumer goods ya, untuk consumer goods pihak dari pabrikan atau manufacturing dia langsung kepada user ya, kepada user. Contoh di sini sebenarnya consumer goods itu produk-produk, katakanlah produk-produk suplemen ya, produk-produk suplemen. Jadi dari manufacturing dia langsung kepada user. Karena apa? Supaya user itu ya atau pemakai akhir bisa memahami ya apa sih manfaat dari suplemen tersebut ya, barang-barang suplemen obat-obatan. Sedangkan pada channel 5 ya, pada channel 5 di situ harus ada langsung pabrikan yang bertemu dengan usernya ya. Dulu kita kenal Electrolux ya, Electrolux dia menjual barang-barang langsung, bahkan datang ke rumah kita dengan baju yang sangat rapi, dengan pakai dasi. Dia memperkenalkan, katakanlah yang paling saya ingat itu vacuum cleaner gitu ya, vacuum cleaner. Jadi dia datang ke rumah-rumah, menjelaskan produknya, sekaligus mendemonstrasikan penggunaan dari produk vacuum cleaner tersebut. Ya. Jadi itu yang pertanyaan dari Pak Ruli ya, Pak Efrata. Ya, Pak Ruli Kurniawan, Pak. Sudah terjawab, Pak Ruli? Ya, semoga menjawab ya. Kemudian yang dari Pak Fajaris, Pak, mengenai ini apa B2B model channel mana yang efisien, kemudian success rate-nya berapa persen kalau misalnya itu diimplementasikan, Pak? Oke, jadi untuk B2B sebenarnya tergantung dari lokasi ya, tergantung dari lokasi. Ya, kalau lokasinya itu berjauhan ya, harus dipilih moda-moda transportasi yang tentu saja yang tersedia ya, yang tersedia. Misalnya katakanlah tadi saya memberikan contoh perusahaan-perusahaan garment yang ada di Jawa Barat yang dekat dengan Bandung, dia punya partner atau bisnis partner itu katakanlah ada di Singapura, di Hong Kong dan sebagainya. Tentu saja dia menggunakan yang tersedia katakanlah stasiun atau terminal kontainer yang ada di Gede Bage gitu ya. Ya, jadi dia tinggal masukkan ke dalam kontainer dinaikkan ke rail ya. Kemudian rail itu segera meluncur ke pelabuhan Tanjung Priok. Dari Tanjung Priok dengan masuk ke dalam ini terminal kontainer, maka dengan cepat dia bisa naik ke kapal ya, ke kapal. Tentu kalau di sini kita hitung CIF-nya ya, cost, insurance dan freight, tentu saja harus bisa dihitung. Tentu berapa cost-nya ya. Dan yang paling penting bisa diukur berapa freight-nya, ongkos angkut atau ongkos transportasinya. Nah, ini di tempat Bapak tentu saja harus ada bagian keuangan atau bagian akuntansi biaya yang bisa mengukur atau bisa memilih. Kalau kita mendengar penjelasannya Pak Efrata beberapa minggu yang lalu, tentu bagian procurement di sini yang harus pandai gitu ya, memilih. Ketika dia harus melakukan B2B,
bagian procurement itu harus pandai memilih mana moda transportasi yang paling efisien. Gitu. Tentu saja yang tersedia gitu ya. Jangan sampai kalau tadi contoh untuk perusahaan garment di Jawa Barat disediakan terminal di Gede Bage, dia menggunakan truk biasa. Wah, ini tentu tidak efisien gitu ya, tidak efisien. Ya, memang mungkin saja biaya lebih murah. Tapi kalau menggunakan truk dari Bandung itu menuju Tanjung Priok, ya kita nggak bisa pastikan berapa waktu yang diperlukan. Walaupun dia lewat itu ya, lewat Cipularang nanti. Ya, tapi kan keamanannya tidak terjamin, waktu pencapaian kepada destination-nya juga tidak bisa dipastikan. Demikian Pak Efrata, semoga menjawab. Iya, jadi tergantung resiko juga ya Pak ya. Jadi kalau risk taker senangnya yang ada resikonya Pak. Ya, risk taker itu biasanya banyak risiko dengan pertimbangan, oh ini biaya lebih murah, tapi dia ini menghadapi risiko gitu ya, berani menghadapi risiko. Ada juga yang tipe gitu ya Pak ya. Ya, iya, ada Pak. Semoga menjawab ya Pak Fajaris dan Pak Ruli Kurniawan. Terima kasih pertanyaannya. Kemudian Pak Reza, very good knowledge sharing. Ya, terima kasih Pak sudah join sama-sama. Kemudian ada Pak Suryo Prasetya bertanya untuk Pak Rene nih Pak. Bagaimana mengatasi bullwhip bila perusahaan sudah mencoba melakukan forecast, tapi ternyata realisasi demand-nya selalu memiliki variasi yang tinggi dari forecast-nya? Itu bagaimana nih Pak? Terutama kan kalau masa pandemi kemarin ya, wah sepertinya susah sekali tuh melakukan forecast Pak. Ya, terima kasih Pak Suryo. Sebenarnya untuk menjawab ini mudah, yaitu ikut saja workshopnya Pak Efrata untuk demand planner ya gitu. Sedikit promosi Pak Efrata. Ya. Nah, tapi begini Pak, sebenarnya fluktuasi dari demand itu nggak bisa dihindari Pak, ya nggak bisa dihindari. Sehingga di dalam kegiatan usaha itu ada yang namanya safety stock, ya safety stock. Safety stock ini sebenarnya stok atau persediaan barang yang diantisipasi untuk bisa mengatasi atau memenuhi permintaan yang tiba-tiba melonjak dari seperti biasa. Gitu ya. Nah, safety stock ini oleh pihak produsen harus bisa bisa diatasi walaupun ada itu seminimum mungkin ya safety stock. Dan bisa mendekati kepada customer. Ya, jadi jangan sampai safety stock itu disimpan di CDC atau Central Distribution Center. Itu disimpan kalau bisa mendekati dengan kepada customer, yaitu di katakanlah di regional atau distributor gitu ya. Jadi ketika permintaan tiba-tiba meningkat, maka pihak dari penyedia barang bisa memenuhi permintaan customer. Jadi terima kasih Pak Suryo, semoga menjawab. Fluktuasi di dalam demand ini tidak bisa dihindari Pak. Ya, makanya di dalam logistik atau di dalam persediaan barang itu perusahaan mau tidak mau harus menyediakan yang namanya safety stock. Demikian Pak, semoga menjawab. Terima kasih. Semoga menjawab ya Pak Prasetyo. Ada Pak Suryo Prasetya ya. Ada yang mengatakan safety stock, buffer stock, decoupling ya. Decoupling juga lagi famous nih sekarang Pak istilahnya. Ya, ya itu. Terima kasih jawabannya Pak Rene. Kemudian dari Pak Andreas Prasetya, selamat malam. Ya, selamat malam Pak. Ya, terima kasih sudah bergabung. Ya teman-teman, sekarang sudah jam 8.35 ya, sudah injury time 5 menit ya kita. Terima kasih interaksinya ini malam ini dan juga terima kasih kepada Pak Rene atas ini waktunya sudah bersedia untuk sharing bersama kita semua di sini. Terima kasih Pak. Ya mungkin kita sudahi ya Pak ya untuk sesi malam ini karena sudah lewat 5 menit juga ya Pak. Baik Pak Efrata, terima kasih untuk Pak Efrata dan juga yang bersedia untuk bergabung dengan acara ini. Selamat malam. Ya baik, terima kasih Pak Rene untuk kesempatannya bisa memberikan sharing mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post COVID-19. Semoga tidak kapok Pak ya. Nanti lain kali bisa isi lagi di sini. Ya. Baik, siap Pak Efrata. Baik, terima kasih Pak Rene. Sampai jumpa lagi. Salam sehat selalu ya Pak.
Salam sehat Pak. Selamat malam. Baik teman-teman, itulah sesi dari malam ini dari Pak Rene Johannes CSCA yang sudah menyampaikan mengenai supply chain efficiency strategy in the era of post COVID-19. Jadi teman-teman yang ingin mendapatkan materinya silakan untuk download di link yang sudah kami sediakan. Dan teman-teman yang sudah bergabung di grup belajar, ya kita akan membahas topik ini di 1 minggu ke depan. Dan pastikan untuk terus mengikuti channel kami karena kedepannya akan ada topik-topik yang sangat menarik yang akan kita bahas ya. Jadi mungkin kita akan bahas juga dalam bahasa Inggris dalam satu waktu dan juga dalam bahasa Indonesia tentu saja. Jadi salam sehat selalu dan tetap semangat untuk mempelajari mengenai supply chain management. Dan saya Efrata dari Supply ISCM Indonesia, Enabling Supply Chain Management Indonesia, mengucapkan selamat malam dan terima kasih. Sampai jumpa kembali serta salam sehat selalu.